Hello everyone, welcome to Tuesday Mood. I hope you enjoy the show. Hello everyone, jujur aku nggak tahu sebenarnya. Mohon maaf banget, aku akhir-akhir ini bener-bener nggak aktif karena UTS dan juga produksi project film aku. Tapi kalau yang dari kalian bisa denger, aku lebih semangat daripada biasanya karena ada banyak hal yang benar-benar bikin aku semangat dan juga benar-benar banyak hal yang bikin aku patah semangat. But never mind about that. Kita bakal ngomongin tentang Tuesday Mood hari ini. Bakal kabarin apa kabar aku akhir-akhir ini. Yang bukan hubungan tentang ya banyak hal pokoknya. Oke, pertama kita bakal ngomongin tentang X4 Hire. Kemarin ada update. Palingan capeknya aja. Kita let's talk about ini. Sebenarnya aku bakal suatu hari bikin bikin suatu channel baru. Channel udah banyak banget ya, Indobreed Production. Itu lebih buat update aja. And yeah, so yeah, let's start, shall we? Buat film itu nggak gampang. Banyak orang udah pikir kalau misalnya buat film itu cuma gabungin cast, gabungin kru, terus syuting, habis itu edit, terus kelar. Enggak. Kalau misalnya segampang itu, aku udah ikutin perintah my dad, yaitu membuat short atau film setiap sebulan sekali. Yang menurut aku itu hampir mustahil. Kecuali kalau misalnya kita punya banyak duit buat itu. Buat film itu lebih banyak hal dari itu. And aku gak bisa kasih tahu secara detail apa aja, tapi aku punya banyak banget my doubts, my insecurities yang muncul gitu kok. Selama aku produksi dari tahun ini sampai dari aku SMA sampai aku di hari ini, setiap produksi pasti ada bikin aku insecure. Banyak banget yang bikin aku insecure. Terutama sekarang yang aku lagi buat project sendiri. Aku udah beberapa kali patah semangat dan aku udah beberapa kali rasa kayak kenapa gak gua buat short aja ya anjing. Karena aku bener-bener ragu. Aku ada takutnya dimana aku rasa ini siapa sih yang menonton, ini siapa sih yang bakal mau suka ceritanya, ini cerita terlalu jelek banget gitu. Aku punya banyak banget insecurities yang datang. And insecurities itu sebenarnya bagus menurut aku sih. Soalnya itu kayak ngelatihin kita buat tetap mencoba untuk jadi yang lebih baik. Tapi aku gak bisa bohong kalau misalnya ada beberapa hari dimana aku rasa kayak ini project mending aku drop aja untuk ganti jadi yang lebih mudah, yaitu sebuah short. Cuma aku sadar kalau misalnya kita ganti kayak gitu, aku bakal buatin lebih banyak orang kecewa lagi. Aku udah buat banyak banget orang yang kecewa dengan gak upload dan juga belum buat yang Psycho Boyfriend itu. And yang buat aku sadar itu dengan aku cuma bisa fokus dengan satu hal. Kalau misalnya project gede, aku bisa fokus dengan dua hal, tapi harus yang kayak nggak harus seimbang gitu, harus nggak terlalu seimbang gitu. Yang satu yang lebih aku prioritasin, yang kedua kayak lebih kayak cuma gini aja. Aku nggak bisa fokus ke semuanya. And my mods, thank you ke semua mods yang masih ada di sisi aku meskipun aku udah kayak jarang banget muncul di grup, muncul di tele. Thank you buat semuanya. Mereka selalu kayak bilang, udah kalau misalnya nggak bisa, pokoknya prioritasin hidup kamu dulu. Aku tuh tipe orang yang saking takut buat orang lain kecewa sampai aku mending diem aja gitu daripada ngebuatin mereka kecewa. But in the end mereka tambah kecewa. And aku lagi berusaha untuk mencoba gitu untuk setidaknya buat project ini, karena aku udah kasih tau ke my parents, aku udah kerja sama Dream, dan aku udah kasih tau ke kalian semua, I have to finish this. Aku perlu selesaiin ini banget. Aku gak peduli berapa orang yang bakal nonton di akhir, tapi aku perlu setidaknya selesai nih satu produksi biar aku bisa bilang I made that film buat all of you, and at least I did something good. Jadi itu sih palingan. Salah satu insecurity terbesar aku dalam syuting ini, platform apa yang pengen nayangin film aku. Itu sebenarnya yang paling aku takutin. Yang aku bisa guarantee itu pengen
yang di internasional malah. Tapi kalau nasional aku jujur aku kurang yakin. Cuma aku bakal cari cara, bahkan sampai kepikiran udah pakai website sendiri buat nayangin filmnya, tapi itu bakal wah sih gila sih bandwidthnya. Tapi kita bakal cari cara. Aku nggak peduli gimana caranya, pokoknya kita bakal cari cara. So palingan itu aja yang aku pengen kasih tahu. Aku bakal buat suatu video yang kayak lebih jelasin gitu apa insecurity aku, apa yang buat aku takut dari film-film ini. Tapi this is what I have to do. So let's start, shall we? Di fan mails. Kita sudah lama gak buat fan mail. Aku udah lama banget ya buka email. Kalau nggak email kampus, aku email ini aja deh. Apaan sih? Oke, Indobrit. Oke, dari Nadia. Aku maaf banget, aku udah lama banget baca Telegram. But akhirnya kamu masuk Telegram grup kan? Akhirnya setelah sekian lama. And finally udah masuk juga. Sekarang kita bakal baca email Nadia. Hello Brit, how are you? Aku mau cerita tentang sekolah aja deh. Soalnya, aturan sakral sekolah aku gak boleh bawa HP. Jadi banyak kejadian random. Nah, ini ada satu kejadian. Jadi tuh pas pelajaran sejarah minat, kan kata kakak yang bimbing boleh bawa HP buat main kuis. Nah harusnya kalau setelah main kuis itu dikumpulin ke BK. Nah salahnya kita gak ngumpulin. Ada beberapa temen aku yang foto-foto di luar, ya kelihatan semua guru. Aku saat itu lagi nonton YouTube, teman-teman aku di luar pada lari masuk. Aduh guru kesiswaan. Panik lah, aku taruh HP di kantong rok. Abis itu guru masuk. Dia bilang mau ada pengumuman yang pakai kaos kaki pendek disuruh maju ke depan. Aku kira cuma itu. Nah bodohnya temen aku yang naruh HP di laci meja guru. Pas banget dibuka sama guru. Satunya udahlah semuanya disidak. Aku udah panik, takut diraba, tapi gurunya yang datang cowok. Gak sampai di situ, dipanggilin guru yang cewek buat raba-raba rok sama baju yang cewek. Nah udah gak safe tuh HP. Aku taruh di rok, aku pindahin ke dalam seragam. Pasti ketahuan banget ya udah. Dan meja pojok aku taruh HP ku di kolong. Dan ketahuan. Jadi pas aku diraba-raba tuh nggak ada apa-apa. Habis itu si pak guru ngecek kolong meja ke belakang. Aku kira nggak bakal dicek lah. Ketahuan. Aku jujur itu. Aku suruh tulis namanya. Panik lah, gemetaran. Aku suruh tubuh udah berkaca-kaca. Aku gemetaran nanya sama ketua kelasnya, HP lo kena juga? Dia juga udah gemetar, jawab iya kena panik. Aku pas itu guru semua pergi diancam 2 minggu. Gak dibalikin. Nangis lah. Aku sumpah aku paling histeris. Sampai teman-teman aku bingung cara buat aku diem. Sampai bilang, udah Nat, beli lagi. Ada juga yang nyetuk, ya gak bisa chat sama Indo, berita kayak sedih banget. Dasar omin aja satu sekolah. Sekalian banyak juga teman aku yang mau nangis jadi ketawa gara-gara liat aku nangis. Udah jadi meme tangisan aku. Plot twist, HP-nya dibalikin, gak jadi gak. Ya senangnya malah harus nebus dengan uang yang penting. Balik dah. Bye Brit. Wow, aku juga dulu pernah disita sih HP-nya. Cuma aku gak sampai dulu pas aku kelas 6 kan zaman kayak bener-bener kayak semuanya baru punya HP gitu. Kalian masih tahu kan yang HP yang bener-bener dulu gitu, yang kayak BlackBerry dan kayak gitu. Aku ingat kelas 6 kan AC belum boleh aku. Terus aku bawa gitu ke sekolah dan lain-lain juga. Terus aku ingat semuanya disita. Kita dibalikin nggak salah sekitar 3 hari. Jadi pas aku denger diancam sita 2 minggu itu gila sih. Wanjay. Tapi ya sih lumayan gila juga. SMA aku juga pernah disita HP-nya. Aku pernah disita karena aku dulu sering jadi DJ kelas. Jadi aku sering nyalain lagu pas lagi kelas, pas lagi free time atau apa. Jadi aku diandalkan untuk kayak nyalain lagu dan lain-lain gitu. Cuma akhirnya ketahuan. Ternyata wali kelas aku udah tahu kalau misalnya aku sama ada nih satu anak gitu. Terus untung kita minta maaf sama gurunya dan juga kayak kasih tahu gitu, lain kali bakal kayak gini gurunya kasih terus gitu. I love you ibu sosiologi, kamu the best deh pokoknya.
Kalau dia tiba-tiba denger sih terus kayak, "Hah, ini bukan si ini." Aku bakal kaget sih, cuma kayaknya nggak mungkin, peluangnya kecil. Udah punya suami soalnya, jadi ya begitu. Palingan tapi epic juga sih. Harusnya nggak usah panik sih kalau misalnya HP disita, soalnya nggak akan gitu. Cuma ya aku ketrigger tuh, kok nebus dengan uang. Gurunya gimana banget dah, guru aku sana dulu nggak, meskipun emang sekolahnya rada-rada kayak komersil gitu, pay to win, tapi nggak kayak gini juga. Ini keterlaluan sih, nebus pakai duit enak aja. Tapi untung sih nggak sehari. Nggak usah panik ya, next time kalau misalnya ada kejadian kayak gitu, everything will be okay sih. Meskipun dia kalau udah diinspeksi guru-guru itu pasti panik. So thank you by the way Nadia for the fan mails. And sekarang kita dari Odi. Aku rasa kecewa dan happy. Brit, do you know, kemarin anak kelas aku sama kelas sebelah itu pada mau naik gunung kan. So karena aku tahu naik gunung itu perlu bayar, aku gak ikut. Mereka solid banget nyamper aku pagi-pagi jam 3 ke rumah. Barang yang sekiranya aku butuh tuh udah disiapin di satu tas day pack sama mereka. Harusnya sekarang aku ada di puncak gunung gede, tapi sayangnya kemarin setengah perjalanan aku turun. Jujur aku kecewa banget sama diriku sendiri. Harusnya aku kuat sampai atas sama mereka, gara-gara aku juga satu orang gak jadi naik. But this morning I met a climber dari South Korea. Mereka humble banget. Mereka kira aku alergi atau kenapa, karena mataku bengkak. Lucunya aku komunikasi sama mereka lewat Google Translate karena mereka sama sekali gak bisa bahasa Inggris. Sesekali aku paham sama ucapan mereka karena aku suka nonton drakor. Mereka semangatin aku sampai aku rasa really touch gitu. They said don't cry. If the day fails, there is still another day. Top of the mountain doesn't go anywhere. They always wait for the right person to reach the top. You're strong, you're the halfway there. Aku malas banget yang ngomong Inggris pakai Brit. You're great, but if you look at the weather, it's a bit less possible at the moment to really get to the top. Don't be discouraged. Sometime we climb together to the top of this gede mountain. Kayak bisa kan ucapan mereka jadi motivasi lain selain naik gunung. Nangis banget aku waktu mereka bilang gitu. Padahal aku udah siapin pesawat kertas yang isinya harapan aku untuk kamu sama keluh kesah aku untuk papa. Tapi maaf, pesawat itu gagal terbang. It's okay kok. Gini, the fact that kamu juga masih ada niatan untuk naik ke atas gunung is a good thing already. Dan untuk bisa sampai setengah, itu sesuatu yang lebih hebat. Soalnya orang-orang pernah bilang, ayo kita nanti naik gunung, tapi gak pernah terjadi. Dan untuk kamu udah sampai setengah kayak gitu, itu udah cukup bagus loh. Dan juga ketemu sama orang dari South Korea ini, it's such a great thing buat bisa lakuin experience something new. And I'm proud of you banget untuk bisa lewatin kayak gitu. You are the absolute best banget. So, thank you so much udah selalu kasih usaha. Meskipun kadang di saat-saat yang susah, one day kamu bakal bisa terbangin pesawat itu, okay? So, keep on fighting aja. Even di saat yang sulit, selalu ada harapan baru. So, thank you ya. And I think that's it. Paling aku jujur gak tahu pengen ngomong apa lagi. And yeah, I love all of you and have a great day. Bye-bye.